Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi Stat Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada aktivitas praktikum kali ini saya diminta untuk membuat kelas diagram dan relasinya untuk setiap kelas sesuai yang terdapat pada bagian B, kecuali untuk kelas F Java. Nah, silakan menggunakan aplikasi Visual Paradigma untuk membuat kelas diagram yang dapat diunduh pada link berikut. Nah, kemudian juga kita disuruh untuk melengkapi fitur yaitu implementasi code melengkapi implementasi code pada program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik yaitu mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data. Nah, sekarang kita masuk ke tentang kelas diagramnya. Oke, yang pertama itu ada kelas to do dalam kurung entity atau model. Nah, yang di sini atributnya adalah ID, ya, ID, terus ID integer yang dimana ID unik untuk setiap to do. Kemudian ada title yang berupa string, yaitu untuk judul to do. Kemudian ada finish berupa boolean, selesai selesai atau belum. Kemudian ada total yaitu integer static yang artinya penghitungan total to do yang pernah dibuat. Kemudian metodenya ada dua, ya ada tiga, yaitu yang pertama konstruktor to do dan to do string, yaitu membuat to do baru. Yang kemudian ada getter dan setter untuk semua atribut. Kemudian ada to string, yaitu mengubah to do jadi teks ID, terus bar title, terus bar status. Nah, hubungannya itu to-do berasosiasi dengan to-do repository implementation, nol bintang, yang artinya sebanyak to-do disimpan dalam repository. Kemudian yang kedua itu ada interface to-do repository, ya, interface to-do repository. Ya, itu kontrak untuk operasi data to-do. Yang metodenya itu ada repo get all to-do, yang artinya untuk ngambil semua data to-do. Kemudian repo add to do yang artinya menambahkan to do, yang kemudian ada repo remove to do yang berupa integer, yaitu menghapus to do berdasarkan ID. Kemudian ada hubungannya itu to do repository implementation yang mengimplementasikan realisasi dari interface ini. Kemudian selanjutnya ada kelas to do repository implementation atau implementasi repository yang bertujuan untuk menyimpan to do dalam array data banding to do dalam banding to do kurang sih. Kemudian metode utamanya adalah repo get all to do yang artinya return, yang bertujuan untuk return isi array. Kemudian repo add to do yang bertujuan untuk menambahkan to do baru. Kemudian repo remove to do yang bertujuan untuk menghapus to do dan geser array. Kemudian ada resize if full yang artinya menggandakan ukuran array jika penuh. Kemudian is full, cek apakah array sudah penuh. Kemudian hubungannya adalah ada hubungan composition dengan to do karena menyimpan array to do. Yang selanjutnya ada interface to do service, yaitu kontrak untuk logika bisnis aplikasi metode. Yang service show to do, tampilkan semua to do. Kemudian service add to do string, yang artinya itu menambahkan to do. Kemudian service remove to do, ya, integer, yaitu untuk menghapus to do. Kemudian untuk hubungannya itu to do service implementation mengimplementasikan realisasi interface ini. Nah, selanjutnya ada kelas eh to do service implementation yang ini. Nah, tahu implementasi service memiliki atribut yaitu to do repository banding to do repository. Kemudian metodenya itu ada tiga, yaitu yang pertama eh service show to do, eh ya service show to do memanggil repo get all to do dari repository dan menampilkannya. Kemudian service add to do untuk membuat to do baru dan simpan ke repository. Kemudian service remove to do yang tujuan untuk menghapus to do via repository. Hubungannya itu ada dependensi ke to do repository karena service butuh repo untuk akses data. Kemudian ada kelas to do view to do view. Nah, atributnya itu to do service. Metodenya itu ada view show to do, menampilkan daftar to do ditambah dengan menu pilihan yang berupa loop interaktif. Kemudian ada view add to do, yang tujuan untuk menginput judul lalu simpan. Kemudian ada view remove to do lalu yang tujuan untuk input ID lalu hapus. Nah, kemudian ada view update to do. Nah, view update to do ini input ID, kemudian judul baru, kemudian status selesai, lalu update. Kemudian ada selanjutnya ada view search to do.
cari berdasarkan keyword. Nah, kemudian ada view sort to do, yaitu untuk mengeluarkan to do. Hubungannya itu ada aggregation ke to do service, yaitu yang dimana view bergantung ke service sih. Kemudian memakai input util untuk membaca input dari user. Nah, selanjutnya yang ini ke input util, helper atau berupa helper unit, helper input lah. Nah, jadi atributnya itu scanner, banding scanner yang berupa static. Kemudian metodenya ada input string yang untuk tampilkan prompt dengan println. Kemudian ada input inline string yaitu tampilkan prompt dengan print inline. Hubungannya yaitu to do view memanggil input util yang dependensi bukan inheritance. Oke. Mungkin untuk code-nya adalah sebagai berikut. Oke. Ini adalah untuk to do Java. Oke. Nah, mari kita jelaskan perbagiannya. Itu yang pertama ada deklarasi package, yaitu package entity, yang menandakan bahwa kelas to do berada dalam package entity. Jadi kalau dipakai di luar package ini harus diimport dengan import entity.todo. Nah, kemudian ada deklarasi kelas, yaitu public class to do. Kelas to do bersifat public, artinya bisa diakses dari package lain. Kemudian ada public static integer total sama dengan nol, yang dimana variable total digunakan sebagai penghitung berapa banyak objek to do yang harus sudah dibuat. Nah, static ini artinya milik kelas, bukan milik objek tertentu. Jadi setiap kali membuat new to do, nilai total akan bertambah. Nantinya total akan dipakai untuk mengisi ID unik. Kemudian ada private integer ID, private string title, private boolean finish, yang artinya tiga properti utama dari setiap to do. Yaitu ID yang berupa nomor unik yang otomatis dihasilkan, kemudian titel itu berupa judul atau isi pekerjaan, kemudian finish berupa status apakah pekerjaan sudah selesai. Jika sudah selesai bersifat true, jika belum bernilai false. Kemudian ada konstruktornya itu public to do string title set ID, this title sama dengan title, this finish sama dengan false. Nah, dipanggil saat membuat new to do ya. Nah, set ID artinya otomatis memberi ID unik. Kemudian di title sama dengan title ya tujuannya untuk menyimpan judul to do dari parameter. Kemudian di finish sama dengan false eh, artinya default statusnya belum selesai. Kemudian ada private void set ID total plus plus ID sama dengan total. Metode private yang hanya bisa dipanggil dari dalam kelas yaitu selanjutnya total plus plus gunanya untuk tambahkan penghitung global. Kemudian ID sama dengan total yaitu assign nilai terbaru sebagai ID to do. Kemudian artinya setiap objek baru to do pasti punya ID unik dan berurutan. Kemudian ada public integer get ID. Return ID, public string get title, return title, public void set title, string new title, this title sama dengan new title, public boolean is finish, return finish, public void set finish, boolean finish, this finish sama dengan finish. Nah, metode ini dipakai untuk mengakses dan mengubah data to do dengan aman, yaitu get ID untuk ambil ID to do, get title atau set title atau untuk mengambil atau ubah judul to do. Kemudian is finish or set finish itu cek status selesai atau ubah status selesai. Kemudian ada ini add override public string to string return ID plus title plus finish selesai belum selesai yang artinya override method bawaan objek to string. Nah, mengembalikan representasi string dari objek to do, kemudian formatnya itu ID, kemudian bar title bar status. Nah, jika finish sama dengan true tampilkan selesai, jika false maka tampilkan belum selesai. Oke. Untuk selanjutnya ada to do repository dari .java. Itu repository dari Java, itu package repository sama kayak yang tadi, yaitu kelas ini berada di package repository. Artinya file ini khusus untuk akses dan manajemen data. Kemudian import entity.todo yaitu mengimport kelas dari package entity karena interface ini akan mengelola objek to do. Nah, public interface to do repository. Nah, to do repository adalah interface bukan kelas. Jadi interface di Java digunakan untuk mendefinisikan kontrak yaitu berupa daftar metode yang harus diimplementasikan tanpa detail implementasi. Nah, selanjutnya ada jadi siapapun yang akan membuat kelas to do repository implementation wajib menyediakan implementasi semua metode yang ada di interface ini.
To do repo get all to do yang artinya mengambil semua to do yang ada di repositori dalam bentuk array to do. Kemudian void repo add to do new to do yaitu menambah objek to do baru ke repositori. Boolean repo remove to do integer id to do yaitu menghapus to do berdasarkan id. Return to true kalau berhasil dihapus. Kemudian return false kalau id tidak ditemukan. Kemudian boolean repo update to do integer id to do string new title boolean finish yaitu mengupdate data to do tertentu berdasarkan id yang dimana bisa mengubah title dan finish. Kemudian return true jika update berhasil. Nah, false kalau id tidak ditemukan. To do repo search to do string keyword mencari to do berdasarkan keyword misalnya di dalam title. Kemudian return array to do berisi hasil pencarian. Kemudian ada void repo sort to do string over by boolean ascending. Nah, yaitu mengurutkan to do berdasarkan kolom tertentu atau order by. Misalnya ID, title, finish. Ascending sama dengan true yaitu urut kecil ke besar. Jika false maka urut besar ke kecil. Oke. Selanjutnya adalah code berikut. Oke, kalau PKS repository import entity.todo itu udah tahu lah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau import java.util.array dan import java util operator itu dipakai untuk sorting data. Kemudian ada public class to do repository implementation implements to do repository private to do data sama dengan metadata 10. Yaitu to do repository implementation ini mengimplementasikan interface to do repository. Kemudian data adalah array untuk menyimpan objek to do. Kemudian ukuran awalnya itu adalah 10 elemen. Jadi ini semacam database sederhana yang berbasis array. Nah, kemudian ada ini override override public to do repo get all to do return data. Itu mengembalikan seluruh array data semua atau semua data yang tersimpan, semua to do yang tersimpan. Nah, kemudian ada method repo add to do. Itu yang ini. Override public void repo add to do new to do resize if full for integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari data length i plus plus if data i sama dengan 0 data i sama dengan new to do break. Nah, artinya ini untuk menambahkan to do baru ke dalam array resize if full itu gunanya untuk memeriksa apakah array penuh kalau ia digandakan ukurannya. Kemudian ada cara indeks kosal itu 0 lalu diisi dengan new to do. Kemudian ada method remove to do. Nah, yang ini bisa teman-teman sekalian boleh membacanya, membaca kodenya. Oke. Nah, yang artinya menghapus to do berdasarkan ID. Jadi di sini kita cari to do dengan ID yang sama. Nah, kalau ketemu elemen itu digeser ke kiri agar tidak ada null di tengah array. Nah, elemen terakhir itu di set null. Nah, ini akan mengembalikan nilai true kalau berhasil. Kalau false itu artinya ID tidak ditemukan. Kemudian ada eh, ini metode untuk repo update to do. Nah, boleh dibaca. Nah, tujuan ini adalah untuk mengupdate judul dan status selesai sebuah studi berdasarkan ID. Jadi, kalau ID ditemukan, maka dia akan mengupdate field. Nah, kalau tidak ada, maka akan dia mengembalikan false, return false, ya. Kemudian ada method repo search. Nah, ini artinya untuk mencari to berdasarkan keyword di title. Nah, jadi di sini loop semua data. Kemudian kalau title mengandung keyword atau case insensitive, ya akan memasukkan ke results, ke hasil. Nah, jadi akan mengembalikan hasil sebagai array to do tadi. Oke. Nah, yang ini adalah method repo sort to do. Oke. Jadi ini adalah untuk mengurutkan to do sesuai kolom, yaitu ID finish atau title. Kalau tidak dikenali akan default ke ID. Nah, ascending through akan mengubah dari kecil menjadi besar. Diurutkan dari kecil ke besar. Kalau dia ascendingnya false, maka akan dia diurutkan dari besar ke kecil. Nah, penanganan null ini adalah ada supaya data kosong selalu di akhir, enggak bukan di tengah-tengah. Kemudian ini adalah helper method is full ya. Nah, ini. Nah, jadi ini tujuannya adalah mengecek apakah array penuh tidak atau dalam artian tidak ada slot null. Nah, kalau yang terakhir ini adalah untuk helper method resize if full.
Nah, jadi kalau array penuh akan dibuat array baru dua kali besar atau dalam kata lain digandakan, yang dimana di isi lama akan di copy ke array yang baru. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke to do service. Oke, kalau pakai service sudah tahu lah ya. Nah, kemudian ada public interface to do service, yang dimana to do service ini adalah sebuah interface yang fungsinya untuk mendefinisikan kontrak metode yang harus diimplementasikan oleh kelas service. Misalnya to do service implementation. Nah, jadi semua metode di sini akan dipanggil dari view layer. Misalnya to do view yang untuk berinteraksi dengan user. Kemudian void service show to do. Jadi menampilkan semua to do, yang dimana di level implementasi ini biasanya memanggil repo get all to do dari repository. Kemudian bisa diformat dengan rapi sebelum ditampilkan. Kemudian void service add to do string title, yang artinya untuk menambahkan to do baru dengan judul tertentu. Nah, biasanya membuat objek to do baru lalu memanggil repo add to do. Kemudian ada void service remove to do integer ID, yang menghapus to do berdasarkan ID. Jadi implementasinya akan memanggil repo remove to do ID. Nah, kemudian ada tambahan fitur yaitu void service update to do integer ID string new title boolean finish. Nah, untuk mengupdate to do berdasarkan ID, bisa mengubah judul new title dan status selesai finish. Kemudian ada void service search to do string keyword. Nah, untuk mencari to do berdasarkan kata kunci di judul, implementasinya akan memanggil repo search to do keyword lalu menampilkan hasilnya. Kemudian ada yang terakhir itu ada void service sort to do, yaitu string order by boolean ascending. Nah, yang dimana mengurutkan to do berdasarkan satu kolom tertentu, yaitu berupa ID, title, atau finish. Nah, jika dia ascendingnya true, maka dia akan urutkan naik. Kemudian jika ascendingnya false, maka dia akan diurutkan secara menurun. Oke, selanjutnya ini ada to do service implementation. Oke, kalau package service import entity to do import repository to do repository sudah tahu lah artinya yang mana ya. Kemudian ada ini public class, public class. Nah, ini public class to do service implementation implements to do service private to do repository public to do service implementation to do repository this to do repository sama dengan to do repository. Jadi artinya to do repository implements to do service, yang artinya kelas ini mengimplementasikan semua metode dari to do service yang tadi. Kemudian to do repository ini artinya dependensi ke layer repository. Kemudian konstruktor ini untuk menerima objek to do repository, yang dimana artinya dependensi injection supaya bisa kita supaya bisa pakai berbagai implementation lah. Berbagai implementation repository, misalnya to do repository implementation. Nah, di sini adalah untuk menampilkan to do. Metode untuk menampilkan to do. Jadi di sini gunanya untuk mengambil semua to do dari repository kemudian akan ditampilkan ke layar atau dicetak ke layar. Nah, jika ada to do maka tampilkan, yaitu yang dari perintah tadi sistem out println akan otomatis panggil to do to string. Nah, jika kosong maka counter sama dengan nol, yang artinya tampilkan pesan data to do belum tersedia. Nah, kemudian di sini ada menambah to do. Nah, menambah to do ini add override ini yaitu untuk membuat objek baru to do dari titel lalu disimpan ke repository. Nah, kemudian ada ini service remove untuk menghapus to do. Jadi jadi dia ini eh, apa tadi namanya? Menghapus to do berdasarkan ID. Nah, kalau repo remove to do ID return false. Nah, artinya akan menampilkan pesan error. Kemudian ada ini yaitu service update to do. Nah, jadi gunanya ini untuk mengupdate judul dan status selesai to do berdasarkan ID. Nah, jika kalau kalau dia gagal atau dalam artian ID tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, kemudian ada selanjutnya eh itu yang ini, override. Nah, ini untuk mencari to do. Namanya search ya, gunanya untuk mencari lah. Jadi di sini cari to do berdasarkan keyword. Nah, jika hasil ada, maka semuanya akan dicetak. Nah, jika kosong, maka akan ditampilkan pesan data to do tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ini yaitu gunanya untuk mengurutkan to do, yang dimana urutkan to do sesuai kolom ya, yaitu berupa ID, title, dan finish.
dan arahnya itu ascending atau descending. Logika sorting sudah ada di repository, service hanya meneruskan saja sebenarnya. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada input util.java. Nah, ya kalau import java.util.scanner sama package util itu ya itu hanya deklarasi package dan import saja sebenarnya. Nah, yang sudah tahu ya artinya ya, saya tadi sudah jelaskan. Kemudian ada public class input util, private static scanner scanner sama dengan new scanner system.in. Input util adalah sebuah kelas utilitas dengan metode static. Jadi kemudian private static scanner scanner ini berupa objek scanner yang hanya dibuat sekali dan dipakai bersama oleh semua metode. Kemudian sistem ini artinya membaca dari input keyboard atau konsol. Kemudian ada metode input yaitu dipakai untuk kasus pilih. Nah, public static string input string info sistem out print line info plus bagi dua return scanner next line yang artinya metode untuk menampilkan prompt dalam baris baru parameter baris baru yang dimana parameter info ini akan menampilkan pesan yang ditampilkan ke user. Kemudian sistem out print line info plus titik dua ini akan menampilkan pesan teks dan pindah baris. Kemudian scanner dot next line ini membaca input dari user. Kemudian ada method input inline. Method input inline yaitu public static string input inline string info system out print info plus titik dua return scanners next line. Nah sama mirip input yang tadi tetapi tanpa pindah baris setelah prompt. Jadi cocok untuk input yang formatnya lebih singkat lah sebenarnya. Kemudian ada ini to do view. Nah package view import service to do service import util load input util. Ya itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita masuk ke deklarasi kelas dan dependensinya. Untuk bagian ini ya itu to do view adalah kelas console based UI. Dimana kemudian to do service ini adalah dependensi layer service bertujuan untuk memproses data to do. Kemudian data dependensi ini dimasukkan lewat constructor injection. Nah, public void ini adalah menu utama view show to do. Nah, yang yang ini artinya menampilkan daftar to do, yaitu pakai service show to do. Kemudian menampilkan menu pilihan yaitu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, keluar. Kemudian baca input dengan input util, input, pilih. Kemudian switch ini dipakai untuk menentukan aksi yaitu satu untuk tambah to do, dua untuk ubah to do, tiga untuk cari to do, empat untuk urutkan to do, lima untuk hapus to do. X itu untuk keluar atau set stop sama dengan true lah. Nah, nah itulah penjelasannya. Kemudian ada selanjutnya yaitu yang ini untuk tambah to do, view add to do. Nah, jadi di sini guna code ini adalah user diminta untuk input judul to do. Kemudian jika input X, maka proses dibatalkan. Nah, jika valid, maka akan diteruskan ke service add to do. Nah, yang ini adalah bagian untuk remove. Nah, hapus to do. Nah, jadi di sini akan guna code ini adalah user memasukkan ID to do yang ingin dihapus. Jika input X, maka penghapusan ini akan dibatalkan. Nah, kalau valid, maka akan diubah jadi integer dan dipanggil service remove to do. Nah, service remove to do tadi sudah saya jelaskan di code tentang to do service implementation.java. Kemudian ada ini untuk mengupdate to do. Nah, yang ini. Jadi di sini guna tujuan kawan-kawan boleh baca code-nya, boleh baca code-nya ya. Saya akan jelaskan yaitu yang dimana di sini gunanya code ini adalah eh, code ini bertujuan agar user misalnya user pilih ID to do. Nah, jika X berarti batal dong. Nah, kemudian jika user memasukkan judul baru, user memasukkan judul baru. Nah, tetapi jika X kembali lagi batal, user akan menjawab ya, Y atau N. Apakah to do selesai? Nah, kemudian input dikirim ke service update to do.
ID, new title, finish yang akan dieksekusi. Nah, kalau di sini public void search to do ini ya untuk mencari lah. Jadi gunanya ini adalah ya, ketika user masukkan keyword pencarian, user memasukkan keyword pencarian. Kemudian jika X, maka akan dibatalkan. Kalau valid, maka akan dikirim ke service search to do keyword yang tadi yang saya jelaskan yang pertama. Oke, kemudian yang terakhir itu yang ini untuk mengurutkan to do. Nah, jadi guna dari code ini adalah user akan memilih kolom pengurutan, yaitu berupa ID, title, finish. Nah, kemudian user akan pilih arah sorting, ascending kah atau descending kah. Kemudian akan dieksekusi dengan service sort to do, order ascending. Nah, jadi inti dari to do view ini adalah untuk mengatur antarmuka konsol UI untuk interaksi user, kemudian menyediakan menu utama dan fitur berupa tambah, ubah, cari, urutkan, dan hapus. Kemudian semua logika bisnis didelegasikan ke service layer atau to do service. Nah, memanfaatkan input util agar input lebih rapi. Kemudian menerapkan reference. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke app Java. Kalau app Java, eh ya, yang pertama itu adalah import repository to do repository, import repository to do repository implementation, import service to do service, import service to do service implementation, import view to do view. Nah, itu semua adalah mengimpor semua kelas yang dibutuhkan dari package repository, service, dan view. Nah, kemudian ada deklarasi kelas, yaitu public class app, public static void main string args, yang dimana app di sini adalah kelas utama aplikasi. Yang juga main string args ini adalah metode utama yang jadi titik awal eksekusi program. Kemudian akan ada inisialisasi repository, yaitu to do repository sama dengan new to do repository implementation. Jadi to do repository adalah interface kotak kontrak CRUD to do untuk to do. Kemudian ada to do repository implementation adalah implementasi nyata dari interface to do repository. Nah, to do repository yang ini yang to do repository yang ini yang huruf kecil. Nah, itu digunakan untuk mengelola data berupa penyimpanan, update, hapus, dan sebagainya. Kemudian to do service sama dengan new to do service sama seperti yang tadi. To do service adalah interface service, lapisan logika lah. Nah, jadi di to do service implementation adalah implementasi dari to do service yang tadi. Nah, to do service yang terakhir ini yang pada bagian tengah sebelum tanda sama dengan itu dibuat dengan dependency injection yang gunanya untuk menerima to do repository agar bisa mengakses data. Kemudian ada inisialisasi view. Nah, to do view sama dengan new to do view, to do service. To do view ini adalah UI layer lah yang berinteraksi dengan user via konsol lah. Kemudian dibuat dengan dependency injection yang gunanya untuk menerima to do service. Jadi ya to do service. Jadi view hanya urus tampilan lah dan input, sedangkan logika dihandle oleh service yang tadi. Kemudian to do view show to do yaitu menjalankan menu utama to do. Metode view show to do ini akan menampilkan daftar to do plus menu interaktif. Ya berupa tambah, ubah cara, turunkan dan hapus dan keluar. Nah, jadi inti dari app Java ini adalah berupa titik awal program. Kemudian yang menghubungkan semua layer yaitu berupa repository yang berdalam data, service dalam logika, view dalam tampilan dan input user. Jadi kemudian Javin juga menerapkan prinsip dependency injection supaya lebih fleksibel dan modular. Dengan pola ini, program ini akan lebih mudah lah dikelola dan diuji dan dikembangkan. Maka mari kita compile. Contoh, hmm, bentar ya. Jadi mari kita compile yaitu java app.java. Nah, otomatis semua akan tercompile. Karena apa? Karena semua yang tadi itu entity, repository, service, util, view itu sudah kita import di dalam uh, app app Java ini, dalam app Java ini. Nah, yang ini. Saatnya kita panggil Java app. Oke. Maka dia akan seperti ini. Terus contoh inputnya
sebagai berikut. Misalnya kita buat satu, enter, kemudian kita X, kemudian kita buat dua, X lagi. Nah, jadi tujuannya itu ya seperti itu. Nah, kemudian 5, kemudian X, kemudian 3, kemudian X, 4, kemudian eh, X, kemudian 5, kemudian X. Nah, untuk keluar kita tekan X lagi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itulah untuk penjelasan mengenai code saya eh, tentang praktikum yang kelima ini, yaitu tentang apa ini tadi? Tentang aplikasi to-do list V2 yang mana terdiri dari entity, terus repository, service, util, dan view, dan app Java. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ya, saya Ian Kurniawan, pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih.